Ya Allah sik to yo. Nggih. Nak wong Jawa kan yo dari sini ke sana. Nggih, Dan nak wong Arab kan dari sana ke sini. Jadi itu karena saya orang Jawa ya Allah baru Muhammad. Gitu. Mergo wong Jawa Allah dhisike aja Muhammad keri. Karena manggone ning Jawa, lah engko manggonku ning Arab kono genti tak wale. Allah sik kok kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, karena manggon neng Arab, manggon kene tak mulyake, Allah sik lagi Muhammad, mergo manggone ning Jawa mau. Nah, lan aku nang Jepang kono, ya toko dhuwur, mengisor, Allah nang dhuwur, Muhammad nang ngisor, ngono lho. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Warto Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang sesuatu yang sangat mengganjal dalam pikiran saya tentang doa setelah adzan. Kenapa kita mendoakan Nabi Muhammad agar ditempatkan di tempat yang terpuji, padahal beliau itu manusia terpuji? Doa setelah adzan itu kan ndongake Kanjeng Nabi supaya ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Lah kok awake dhewe kok ndongake Kanjeng Nabi ditempatkan di terpuji, sedangkan Kanjeng Nabi adalah manusia paling terpuji, ngoten Mbah. Di situ dengan intisari ayakunallahu wa rasuluhu akaba ilaihi miwasiwahuma. Orang yang akan selamat dunia dan akhirat itu orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka di situ dalam arti apa? Itu martabat yang keenam. Itu adalah menghabah, menaruh rasa cinta kepada Nabi. Menaruh rasa cinta kepada Rasul. Intinya ya kita menaruh rasa cinta. Mendoakan itu intinya menaruh rasa cinta. Menaruh rasa cinta. Niku kados Kanjeng Nabi melakukan syariat karena beliau sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Oh, ngoten niku kurang lebihnya, Mbak. Sebab Kanjeng Nabi sendiri itu kan sudah dimaksumkan. Nggih. Dia kan masih melakukan sholat begitu sampai abu sikile kan. Nggih. Karena apa? Dia adalah menyampaikan itu karena apa? Dia tahu orang berterima kasih gitu. Hamba yang tahu berterima kasih. Nggih. Gitu. Nah, maka itu banyak penesalan kita seandainya ya. Nggih. Kita ini kadang sholat, kadang enggak, kadang gini, kadang enggak, kadang yo sadar, kadang enggak, kadang eling, kadang lali. Kadang-kadang subuhnya kepegang, luhurnya terbang. Wae ditampa Gusti Allah. Nanti di seandainya umpama wis saja diterima oleh Allah, apalagi kalau saya ini tadi segala-galanya ya udah kayak apa? Segala-galanya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka dengan intisari, dengan tujuan mendoakan dia itu bukan karena mendoakan. Ya mendoakan itu menanamkan kita supaya ada channel yang bisa hubungan menaruh rasa cinta pada Nabi. Iya. Supaya Nabi dapat syafaat. Iya. Nggih. Berarti bukan mendoakan dalam arti tapi intinya hanya membangkitkan bagaimana kita bisa mengkabah, menaruh rasa cinta terhadap Rasulullah. Itu kan ada waktu itu saya tahu Gus Quran bicara. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Terus kaum Kurdi itu tanya, kapan ya Rasul? Duh, kamu kok tanya kapan? Apa wis ndek sangune kamu? Ya belum. Coba sangunya apa? Kamu sudah punya bekalan belum untuk nanti kalau kiamat sudah dekat? Ya belum. Lah ya kok kamu sudah tanya kapan kiamat? Coba bekalamu apa? Hanya satu ya Rasul. Apa bekalamu? Saya hanya cinta kepada Rasul. Kanjeng Nabi mesem guyu manggut-manggut. Itu loh. Lah berarti
dia menggiring, mendoakan, bersolawat dan segala menyanjung, itu karena kita ini supaya menggiring rasa perasaan kita ini, bagaimana kita bisa cinta kepada Rasul. Terus saged ibau Rasul nggih. Udah ibau Rasul. Nggih. Niru-niru sak gaduke. Ibak kan niru-niru kan. Kita niru-niru sak gaduke. Apabila kita ini sudah niru-niru benar menaruh rasa cinta, maka syafaat akan datang. Ini gitu dipastikan nggih, Mbah. Dipastikan. Karena yang bisa mengumumkan rasa cinta. Oh nggih. Nggih. Berarti apapun itu yang bisa memunculkan syafaat dari Kanjeng Nabi adalah rasa cinta kita. Iya, karena dia itu pertama kan ya karena kenal Kanjeng Nabi. Bagaimana kita bisa cinta kalau nggak kita kenal? Bagaimana kita bisa cinta kalau kita nggak sayang? Nggak sayang, gitu. Tapi kadang ngeten, Mbah, Kanjeng Nabi itu kan ndak suka dengan perbuatan yang tidak terpuji ya. Misalnya salah satu contohnya adalah Homer. Nah, terus kita bilang, aku cinta Rasulullah tapi masih Homer, itu kira-kiranya. Itu kan, maka dari itu, dia itu yang namanya syafaat itu kekurangan, kelemahan. Kelemahan. Sekarang ada salah satu sahabat, sudah tua, mengikuti Rasulullah kemana-mana, tapi dia itu membawa botol Homer. Oh, Nuaiman, sahabat Nuaiman. Sampai di masjid itu sampai diuring-uring, disiosok, kamu bagaimana? Gila kamu. Kenapa kamu masuk masjid bawa Rasulullah di sini? Ternyata kamu dengan Rasulullah SAW bawa Homer. Goblok kamu. Kanjeng Nabi stop. Stop. Dia itu minum untuk hidup. Bukan hidup untuk minum. Itu sejak zaman dulu kalanya, belum ada, masih kecil, mulai kecil minum Homer. Itu kalau dia nggak minum akan fatal, mati dia. Dia membawa minum untuk obat. Minum hanya untuk hidup, bukan untuk mabuk-mabukan. Walaupun bagaimana, dia itu selalu bikin aku ketawa. Gak senengnya Kanjeng Nabi. Itu bawa Homer tau itu. Semua itu tinggal niatnya. Oh, Homer itu tujuannya untuk apa? Berarti sahabat itu kan nggak mabuk. Nggak gila. Mabuk kan artinya gila. Maka dari itu, kamu gila harta dengan kaya harta beda loh. Kan beda ya. Kamu tuh minum Homer boleh, yang penting tidak mabuk. Lah seperti itu, nggak mabuk itu gak. Tapi contohnya itu. Tapi kan dia itu memang betul sebetul-betul ingin menghilangkan, karena dia itu kalau nggak minum itu fatal, mulai dari kecil minum itu kan. Nah, maka diperbolehkan, tapi hanya sekedar untuk ngobati itu. Untuk kekuatan. Nah, maka itu artinya nggak mabuk, nggak cinta. Sebenarnya dia tuh juga nangis ingin ngilangi itu, tapi Rasulullah nggak boleh. Karena nanti akibatnya fatal. Karena akibatnya fatal kamu. Tapi ya biasanya Kang Sopan itu jadi dimanipulasi kata. Sing bahaya manipulasi kata. Itu untuk contoh saja ya. Mbah. Untuk contoh saja, tapi ya kita jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang karena cinta kok. Itu loh. Gila itu loh karena cinta. Dia tuh sampai gila kepada Rasulullah, hebat. Karena Homernya tuh dikalahkan cintanya pada Rasul gitu loh. Berarti Jano ki ya pengen mari ning mergo nek ra ngombe kuwi fatal akibate. Yo malah dilarang karo Kanjeng Nabi ra. Tapi ini berapa persennya juga ada Homer loh. Pasti itu. Namanya alkohol. Tapi kan sesuai dengan porsinya. Ya. Resep iki apa leh ngarani mau? Dosisnya pas. Nah, amaluhu biniat. Amaluhu biniat nggih, Mbah. Akhirnya ada kata darurat. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @Pak_Sutresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, diri ini bernama Sutresno dari Karanganyar. Mau tanya kepada Mbah Yai Nurwarji. Diri ini dulu pernah masuk Torekoh Satariyah.
kalau pengen sowan Mbah Yai apa perlu biat lagi? Niki tanglet saking Karanganyar. Karanganyar mriki napa Karanganyar Solo niki? Mboten gendah niki, Mbah. Karanganyar tuh banyak sih Purwodadi di Karanganyar, di Karanganyar. Nah, kalau biatnya tuh karena martabatnya beda-beda sih. Nggih. Gus Adi sendiri biat lagi. Nggih. Gus Adi kan pondok buntet ya. Iya. Nah, dia ya anak mursyid. Ternyata zikirnya tuh hanya berapa itu. Akhirnya ada zikir yang belum dibiatkan kan akhirnya juga biat lagi. Nggih, disempurnakan. Disempurnakan. Nggih, nggih. Berarti kalau hanya kepingin sowan saja kan enggak perlu biat, Mbak. Enggak perlu biat. Tapi kalau ingin apa ingin mendalami lagi, ingin menyempurnakan ya otomatis harus biat lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @rian_uwais. Maaf Kang, izin tanya, itu kok lafadz Allah di kiri sedangkan Muhammad di kanan? Maksudnya apa ya Kang? Kok di kayak gituin Kang? Nggak koyo umume, biasanya lafadz Allah teng kanan, Muhammad teng kiri. Lah niki kok Allah teng kiri, Muhammad teng kanan kok, Mbah? Heeh. Ingin jam kok. Oh, gitu saja kok repot. Karena aku wong Jawa. Wong Jawa ki nak maca saka ndi? Oh, nggih. Ayo ngono. Ono cara kok. Nggih, filosofinya di situ, Mbah. Lah, ya Allah sik to ya. Nggih. Nak wong Jawa kan ya dari sini ke sana. Nggih, Dan nak wong Arab kan dari sana ke sini. Jadi itu karena saya orang Jawa ya Allah baru Muhammad. Gitu. Nah, jam tuh belum saya balik. Sebetulnya kalau saya balik itu puntennya balik tapi nomornya harus dirubah. Karena wong Jawa. Mutere kudune ngene. Nah, mutere ngiri. Mergo wong Jawa. Itu Jawa tenan. Tapi kalau Arab kan enggak. Nggih, dari kanan ke kiri. Jadi saya balik ben saka Arab, muternya dari sini dari sana ke sini. Nah, dari kan dari sini ke sana. Nggih. Filosofi mergo wong Jawa. Mergo wong Jawa. Aloe dhisike aja Muhammad keri. Karena manggone ning Jawa, lah engko manggonku ning Arab kono genti tak wale. Allah sik kok kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Karena manggonku ning Arab, manggone kene tak mulyake. Allah sik lagi Muhammad ngono lho. Mergo manggone ning Jawa wau. Lah, aku nang Jepang kono, ya toko dhuwur. Mengisor. Allah nang dhuwur, Muhammad nang ngisor. Ngono lho. Ngempan papan. Desa mawa tata, negara mawa cara. Nggih, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Hansip Gandring. Wah, lama tak bersua kawan. Derek gabung, derek ngangsu kawruh Gus kalih Mbah Yai. Kula ngerti swargamu ing pangrasamu ing jagat cilikmu Gus. Yaiku ngunjuk wedang kopi kalih udut rokok hit lo yo ngerti wae lho Kang sampean Kang. Mantep pokoke. Ya nek milih rokokku yo jikuk dhewe godangku kono ana. Tekok jarum rokoke Mbah Nur ngono yang bayar dhewe. Kuncine niku. Heeh. Mbah badhe tanglet gerah waja niku obate sing sespleng napa Mbah? Matur suwun. Oh, diresi untune. Nggih. Nggih. Kuwi kurang resik untune. Nggih. Ya supaya cepet sembuh, cepet selamanya enggak bakal sakit waja yo diresiki untune. Diresiki. Aja sampe ndek untu nggih, Mbah. Nah, ra ndek untu gak bakal gerah waja. Lah wong aku dhewe kirino wengi greng-greng lara tak japane ora tau mandi kok mandi malah tekok japane. Yo japane apa? Yo rilo. Sak karepmu betah kowe betah aku ngono wae. Jarno wae. Ya, dijarno wae ben. Nggih. Nek saya emosi kenut-kenute saya nemen nek jarke wae yo manoh dhewe saya ilang kok. Niku lho, Mbah. Belajar ngejarno lho wangel sak boleh, Mbak. Menerima qanaah iki wangel lho. Lah niku lho, Mbak. Lah, maka saya pakai balangkon. Balangkon nggih. Karena apa?
buhul muharram. Nggih. Buhul itu tali, muharram yang indah. mulya. Mulya apa ya indah nggih. Mulya Yang muharram nggih, Mbah. Lah, terus digawe blangkon. Nggih. Buhul muharram sapa sing netepno dadi kon ki konaah wong menerima apa adanya. Maka orang pakai blangkon filosofinya harus berani menerima apa adanya. Menerima yang sudah terjadi, yang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, maka karena apa? Saya tahu agama nggak pernah punya blangkon. Ngono lho. Blangkon nggak pernah punya agama. Yo, blangkon nggak punya agama ya. Nggih. Ngono lho. Filosofinya itu kon nampa, kon menerima. Mula tali buhul muharram iket kita dalam arti buhul muharram tali kemuliaan. Makanya manggone diiket kene-kene kon nampa dibentuk blangkon buhul muharram. Akhirnya kon ki konaah blangkon. Jadi buhul konaah kon nompo apa adanya. Yang datang biar datang, yang pergi biar pergi, yang terjadi biar terjadi, yang lampu biar lampu. Itu adalah jalan terbaik bagiku. Ning angel. Lho ning kan iso ngono lho. Sing ning angel ki mesti isone. Ngono lho. Tapi nak sing gak iso gak angel. Kusukon munggah ning nggone matahari gak akan gak angel wi. Gak iso kok. Gak angel. Nah aku iso tak dunke matahari. Amor ning Semarang ya. Jopone tak dadekno. Nggih. Carane ngedunke gempang matahari. Pripun, Mbah? Ya nggawa kaca pengelon nang ngarepan to ya. Oh, betul ngaron. Ora mundelok ndingko. Medun nggih kaca. Nggih, leres Mbah. Deng ora. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @dianagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah takdir itu bisa dirubah? Nah, ini ada pertanyaan. Takdir itu apakah bisa dirubah? Lah kok Gusti Allah HP diatur. Takdir itu milik Allah. Hanya kalau Allah. Kodrat milik Allah sudah diberikan pada kita. Boleh kita rubah kodrat. Karena kodrat bukan takdir. Betul. Iya. Nggih. Kalau takdir itu milik Allah nggak ada yang tahu. Tapi kalau kodrat itu milik Allah yang sudah diberikan ke kita. Milik Allah yang sudah diberikan pada kita. Sekarang di syukuran sudah dikasih kuoso. Kodrat ya sudah kodrat ngai kuoso Allah. Bisa naik motor. Misalnya, Gus, motormu itu sing sisene dhuwur apa sih? Ninja ya. Ninja 250, Mas. Yes, gampangnya motormu itu cc-nya tinggi. Kalau naik motor, hati-hati kemampuanmu itu karena menungso itu dikai kuasa ya kemampuan, dikai kuasa Allah itu terbatas. Nanti kalau kamu tidak bisa nguasani rem misalnya, nanti kamu nabrak tukulan kelungsu, bahaya ya kan? Bahaya. Wah, terus numpak motor ugal-ugalan, tidak bisa nguasani rem. Kalau sudah panik, tidak bisa nguasani rem, sebenarnya bisa dibelokkan. Dia merasakan tidak bisa dibelokkan karena dia panik gitu loh. Kemampuan manusia itu beda-beda, belum tentu mampu. Nah, maka di situ begitu diarahkan. Kalau nana motor tuh pelan-pelan karena cc-nya tinggi. Kalau kamu nanti nabrak pukulan nasem, bahaya. Nabrak tenan, begitu nabrak mengatakan takdir. Padahal dia tuh kalau pelan-pelan ya enggak bisa nguasani rem. Walaupun nabrak kalau deng kan ya enggak apa-apa loh. Mak jedik ngono tok. Ora mak bres. Nah iya. Nggih. Karena saking kencengnya sehingga dia tidak bisa nguasani, panik sekali. Ya udah, tamat riwayatnya. Itu namanya, itu pun mati di dalam kodrat. Di luar kodrat. Takdir itu jangan bilang takdir dulu. Jangan bilang takdir dulu. Karena kamu termakan oleh karmamu sendiri. Mergo mboten ngati-ati wae. Tidak ngati-hati. Nggih. Tapi nek alon-alon walaupun jatuh
Misalnya kodratnya saya harus nabrak kuwi ya nak. Deh, ngono kan juga apa-apa kan. Nggih. Niku ora beda berarti ngadeg ning tengah tol ndonga njaluk slamet nggih, Mbah. Nah iya. Maka kita tuh harus bisa mengemas. Nah, maka kodrat ini bisa dirubah. Kok iso, Pak? Oh, bisa. Nggih. Karena Allah sudah berfirman. Nggih. Adapkan wajahmu pada agama. Ya kan? Nggih. Karena apa? Perubahan itu akan menguntungkan dan merugikan kamu sendiri. Ngaten. Ya. Nggih. Karena apa? Nasib seseorang, kalau seseorang nggak mau merubah nasibnya, Allah juga nggak mau merubah nasibnya seseorang. Gitu loh. Nggih. Maka apa? Dunia itu sifatnya berubah-ubah. Maka seharusnya apa? Fitrah kembali pada fitrah sendiri. Perubahan itu nanti akan kembali kepada kita sendiri, akan menguntungkan dan merugikan kita sendiri. Tapi ingin merubah nasib atau perubahan ini harus dihadapkan pada agama. Ada aturan itu sendiri. Supaya orang menghalalkan segala cara. Supaya nggak menghalalkan segala cara itu tadi. Dia harus menghadapkan pada agama. Nah, maka di situ ayat ini menentukan nasibmu, rubahlah nasibmu. Apabila kamu ingin merubah nasibmu, hadapkan wajah agama. Jadi kalau kamu tidak mau merubah nasibmu, ya gitu-gitu saja. Allah pun tidak akan merubah nasib seseorang. Tapi ketika kamu ingin merubah, berarti patuhilah aturan agama ini. Patuhilah aturan agama. Oh, ngoten real agama gitu. Ya iya, dasarnya agama. Ya agama apa saja. Nggih. Maka kodrat bisa dirubah. Karena yang namanya kodrat itu kodok. Kodok ini misalnya tali itu, Gus Sukron saya kasih tali itu panjangnya 1 meter. Karena dibundeli. Kalau bisa melepas jadi 1 meter. Tapi nggak dilepas, ya cukup setengah meter itu. Ya, umurmu sendiri juga seperti itu. Iya, maka dari itu yang namanya kodar itu adalah milik kita yang diberikan pada kita. Kita bisa ngelepas nggak? Kalau Gus Sukron itu nggak bekerja, nggak mau. Kalau di situ, takdir Gusti Allah kalau kalian diciptakan jadi orang yang kaya ya walaupun sama ya bisa kaya. Kaya kakek buyut nggak akan bisa. Ya kan? Karena di dunia dikasih tangan. Bisa muntir, bisa kanan ngiri, bisa gini-gini, bisa gini-gini kan untuk narik, untuk ngangkat, untuk junjung kaki, untuk menuju sesuatu, untuk memegang sesuatu. Berarti menunjukkan di sini adalah kita suruh berubah. Nah, maka dinamakan belajar. Belajar itu ngelatih. Nggak bisa jalan kon usaha jalan. Nggak bisa menek usaha menek. Nggak bisa lari usaha lari. Sebenarnya manusia walaupun tidak diberi angsang untuk bernapas di lewat sini kayak ikan. Insang. Tapi insang ya. Iya insang. Kenapa? Itu kalau dia tenggelam di dalam laut, dia itu belajar di dalam laut, itu pasukan kata tuh sampai seharian kan dia mampu kan. Semua itu kodrat itu bisa diirodati. Kodrat dan irodah. Kodrat kuasanya Allah, irodah adalah perencanaan. Kehendakmu akan nanti kuasa Gusti Allah. Latih ning ngendi. Kalau memang kamu benar-benar mau, maka Allah akan memberi. Termasuk contohnya tadi pasukan kata tadi. Iya, pasukan kata itu melempar batu. Kalau kita nggak latihan sekenceng-kencengnya, satu ya tidak lurus kepada yang dituju, dua ya tidak akan sampai. Tapi kalau latihan terus ya, misalnya sampai 100 meter misalnya, ya sampai. Terus ya lurus pada tempat yang dituju. Karena latihan. Latihan. Dulu saya ingat Mbah jenengan waktu pernah belajar kungfu katanya Mbah. Terus belajar meringankan tubuh itu suruh ngelompati apa? Pohon pisang itu. Pisang. Gitu nggih. Di Demangan itu, di Jakarta. Pertama kali suruh pisang itu dibabat, suruh ngeloncati ke sana kemari tiap pagi. 40 kali sampai 40 hari. Besok lagi lompati terus sampai 40 hari itu kalau sampai kebiasaan setinggi 2 meter ya melompat ya biasa, enggak nyenggol. Enggak terasa, Bang? Enggak terasa. Nggih. Berarti semua buah dari kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Berarti secara apa nggih?
nek pengen rubah takdir berarti ngatur Gusti Allah. Ngatur Gusti Allah. Takdir itu yang tahu hanya Allah. Hanya Allah saja. Kalau kodrat itu sesuatu bisa, yang sudah diberikan pada kita. Bisa diirodati gitu. Nah, iya, nanti bisa diirodati, bisa direncanakan. Nggih. Diberi kekuasaan Allah, pandangan, pendengaran, segala sesuatu. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu butuh belajar juga. Nggih. Nanti ada daya magnet yang masuk di dalam diri yang kita. Melekat nantinya. Melekat. Nggih. Sekarang kita segala sesuatu kalau nggak belajar ya nggak bisa lah gitu. Nggih, dari kecil kan sudah kelihatan. Iya. Dari Maling ki tadi, angel. Nggih. Loh, maling ki angel aja nganggep gampang. Perbuatan sing penak sapa kondo penak. Nggih. Wong gremes-gremes ngindik omahe wong. Nggih, wong nahan wahing bareng. Setidaknya bisa ngempet wahing, Nggih. bisa berjalan jinjit, bisa melimpe orang lenane wong ya. Nggih. Ora usah ngempet wahing kecekel ya. Nggih. Kadang-kadang jari sampai bulanan itu pengawasan. Susah itu. Nggih, Belum nggih, tentu ilmu pemalingan mbok anggap ongel, mbok anggap gampang ya angel. Nganggo ilmu sabar barang iki. Ya sabare sak pole maling. Kroyok nyamuk lewat peceren ya wis dinyangi kok piye. Nggih, Mbah.